Tengah tinggal itu sekieu tuh diurang deui. Sedih sih. Nah, jual. Kunaon sedih kunaon? Cenah. Goblok cenah. Aduh, ngewa sih, ngewa panggilnya Kur. Nah setelah itu naiklah Anton Ohang gitu. Kedua. Nah pertama ada program TPRI Sasagon. Sasagun tuh sandiwara gogonjakan. Yang sekarang diganti jadi Sasadu. Sasadu? Ya. Sandiwara? Enggak, Sasadu hampuran. Ganti gunanya. Hampuran Sasadu tuh jadi betul programnya udah nggak ada. Pamit. Iya programnya sudah nggak ada. Tuh, nah orang-orangnya masih ada, tapi ada juga yang almarhum. Nah naiklah di situ Anton Abok karena di sana saya perannya sebagai tukang mabok, preman. Makin melejit karena di TPRI banyak di Jawa Barat dikenal alhamdulillah ya. Selain di PCD akhirnya dikenal lah Anton Abok. Nah waktu almarhum ibu tapi itu saya, sama Ohang masih manggung-manggung juga. Iya malahan ya kalau kemana kita partneran aja. Nah setelah di Sasagon akhirnya ibu saya almarhum bilang untung cenah Anton kamu mah beki mabok, kalau tuh beki mabok kamu nggak akan jadi artis. Jadi ada untuk orang yang beruntung punya anak pemabok itu cuma saya. Karena kalau misalkan tidak mabuk nggak akan jadi artis. Gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur, sangat bersyukur. Ada orang tua begitu bangga dengan ya akhirnya nama Anton Abok karena perannya suka mabok gitu kan, di situ jadi pemabuk gitu. Sasagon ya. Sasagon udah bubar sekarang? Nggak bubar, masih ada cuma programnya nggak ada. Programnya nggak ada karena waktu itu berapa orang dulu waktu itu? Banyak pisan banyak senior pertama ada Dan Pak Asep Truna, Padalang, Asep Truna, terus ada Popon juga ikutan, terus Gidaus, Jenong, banyak, ada juga apa sih namanya tuh jadi grup Pak Dodong almarhum, grupnya, ya gitu, banyak lah. Setelah itu kan ada lagi saya ngedengar ada Simpang 5 dari mana tuh? Nah dari situ dari jadi Sasagon itu kan di situ ada Kidaus, Jenong, ada Batak masuk, Kodel, Pire juga masuk itu. Akhirnya 5 orang itu bergabung. Ya karena saya dengan Ohang berpisah. Nah itu gara-gara apa tuh berpisahnya tuh? Sebetulnya sepele saya pisah sama Ohang tuh. Bercanda awalnya. Jadi Ohang lagi makan, di depan ada yang nembok. Saya tembok aja. Bercandanya makanya tembok. Akhirnya marah. Ayo udah pisah gitu. Bukan cerita sebenarnya itu kan. Nah, waktu itu Ohang akhirnya menikah. Menikah dengan Wiwin ya. Istri yang pertama. Kan sekarang Ohang istrinya udah. Jadi bukan sini. Nggak apa-apa dah. Istrinya yang 5 juga bersatu. Tidak ada pacongkra. Karena Ohang itu bagus. Tidak sistem nyanung. Sistem gugur. Jadi nikah sama ini, setelah ini cerai nikah sama ini. Sistem gugur. Jadi nggak dicanung, nggak semuanya. Iya dengar kemarin juga pas tetapi nggak dicanung, tetapi suka keliling juga. Soal tiba-tiba di sini punya anak, pernah banyak. Iya. Ini mau ceritain udah makanya cukup sih itu udah. Tadi kenapa bisa pisah? Nah, jadi si istrinya Ohang yang terakhir itu
Pertama. Orang Sukabumi. Oh, geus. Yang terakhir. Yang terakhirnya sekarang teh masalah Beda deui. Justru yang Sukabumi itu hanya berapa tahun ya. Pokoknya Ini teh nggak masih Bang Anton lagi masalah orang. Iyalah, nggak mau si Ohang mah kita simpen di handeleum sih ya. Biasaan sampereun nanti ya kita cerita. Nanti kita onan Bang Ohangnya ya. Nah, amanah tadi teh apa? Wiwin nikah sama Wiwin lah. Ya itu sih istri si Ohang yang pertama. Yang kedua tuh Aar kalau nggak salah. Aku nggak bahas si Ohang. Yang saya tanya teh, kenapa Mang Ohang sama Anton tuh pisah kan? Dulu mah coba bareng-bareng banyak orang nyanyi. Ya tapi sama Wiwin juga pisah. Ohang itu sama Wiwin pisah. Jadi kaidean gitu, ketika sama Wiwin pisah juga pisah gitu. Iya ternyata kan kalau waktu Ohang sama saya mah Wiwin ketakutan karena saya kan Playboy. Waktu itu saya duda. Oh, takut kebawakeun. Ternyata lepas sama saya si Ohangnya ya. Ya, jadi si Wiwin ngerasa tidak. Ngerasa tidak. Nyangka saya ternyata bukan lepas ya takutnya barengan sama saya udah terpengaruh. Ternyata setelah lepas sama saya dia mempengaruhi diri sendiri. Ambil kabekbat ke yang lain gitu ya. Begitu. Jadi akhirnya apa tadi? Gara pisahnya gara-gara apa? Gara-gara Wiwin. Gak tahu kalau si Win sama Ohang tuh nggak tahu. Bukan masalah si Wiwin. Bang Anton dengan Ohang pisahnya. Iya. Bukan Wiwin dengan Aar. Lupa lagi. Nah, karena Ohang sama Win kan dia suka nyinen lah, nyanyi. Bikin grup sendiri dangdut pada saat itu Ohang itu. Akhirnya bentrok terus jadwalnya sama Ohang sama saya. Hang ini acara, saya ada acara sama grup kan saya udah punya grup. Aduh gimana ini mah? Ya udah sok. Nah ini gini aja lah sekarang mah. Kalau misalkan perlu saya ke saya langsung, ke Ohang langsung. Kalau perlu saya ke saya langsung. Atunya sih nggak pugu. Masing-masing nggak pugu. Ya udah akhirnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen Anton sama Ohang lagi masih bisa bisa kalau sekarang mah bisa sama siapa aja. Yang penting mah dia berani bayar aja. Gitu, bayarannya pas lah gitu kan. Tidak ada menutup kemungkinan karena kita berpisah juga baik-baik tidak ini karena kita tetap saling berkarya. Malah kalaupun kita bersaing di komedi itu sah-sah saja, tapi dalam prestasi tidak saling secara sehat. Ya, tidak saling menjatuhkan, tidak. Malah saling mengangkat. Ya, diangkat misalkan budget saya Ohang angkat. Saya lebih rendah. Biarin saya. Iya kan saya ngangkat Ohang. Ohang makin mahal, saya makin turun. Akhirnya Ohang mau mahal. Diskon. Ya, akhirnya mending si Anton aja. Coba Anton mah ngabring. Bagi-bagi. Murah saya mah. Murahnya. Gitu. Itu cara mengangkat teman seperti itu ya. Betul, angkat saya mengangkat aja. Padahal lebih payu si Ohang daripada saya. Iya benar. Itu akhirnya punya Simpang 5. Simpang 5 tuh saya, Ade Batak, Jenong, Kodel sama Kidaus. Yang akhirnya juga masuklah Jaja sama Cepopon. Jadi Simpang 7. Iya, yang 2 keluar karena sering manggung berdua. Jenong sama Ade Batak suka simpang sendiri. Oh, itu namanya simpang. Jadi banyak simpang. Simpang ciur. Ya, begitu. Itulah. Benar-benar. Nah, itu di Sasagun pada saat itu. Ya karena kalau mau nanggap Sasagun itu banyak sekali. Banyak kan. Dan mahal. Banyak kan karena mendingan Simpang 5. Simpang 5 cuma 5 orang. 5 orang. Kalau misalnya si Nuhajatna tersanggup bayar, mendingan Mang Anton aja. Ya, tapi nggak gitu. Kadang kalau misalkan budget buat saya juga udah aja satu bagi grup apa-apalah, satu grup aja sama bagi 5. Oh, yang 5 Simpang 5. Ya, karena pada saat itu belum rame bodornya. Si Daus tiis, si Kodel tiis.
jenong kenal kenangan gitu. Tapi nantinya ada Batak ada yang bagus itu. Cuman ahlak. Nggak bagus. Ahlak nggak bagus ada yang Batak itu. Dia suka cecermet, dia bisa cunancanen lah gitu lah. Iya, suka siap aja. Siap. Bareng lah sama si Jenongnya berduanya. Iya, gitu. Nah, Mang Anton dulu pernah. Bukan tuh. Pernah. Iya. Ada nggak saya? Buka. AC-nya Nggak apa-apa. Nggak, sebetulnya bukan mau dibuka. Ini AC-nya. bagus sakitnya. Biar itu ditanya lu nggak tanya. Jadi MRKO. MRKO ya. Aduh. Jadi kalau mau jaket ini, nih ada ting, jangan katanya MRKO. Lainnya. Seberapa bulan ini? Nggak bulanan ya. Kamu nanti ada nanti ya. Iya tuh yang gitu. Kan biasa satu grup gitu. Benar. Ini aja dulu. Namanya. Biar saya pengen. Ini produk yang paling baru ini, yang terbaru. Terbaru ya. Pertama nggak ada bunganya, sekarang ada bunganya biar berbunga-bunga. Tuh ya. Ini biar semangat, ada klaim ke sini. Sama juga ini MRKO juga. Ini. Oh, kelihatan munculnya. Ya muncul. Karena di dalam MRKO siap MRKO. Gitu. Apalagi? Iya, saya mau nanya lagi udah MRKO-nya. MRKO sudah. Alamat saya nanti dikirim aja di. Pernah Mang Anton pernah saya dengar lagu nanti nu Cucumuk. Itu setelah ngegrup band grup band itu setelah Sasagor apa sebelum? Simpang 5 apa barang? Itu setelah Simpang 5 saya bikin album sendiri. Kenapa nggak ngajak yang lain gitu? Nah awalnya kumaha tak bisa ada orang itu diproduksi sama siapa? Diproduksi sendiri. Karena maaf ya, waktu itu saya kaya. Maaf waktu itu saya kaya. Makanya beginilah. Kita buka di sini ya. Sih, apa nih? Bisa belum tahu saya. Bisa anjing nganggap sepi saya kaya. Dulu saya kaya. Kayak monyet deh. Jadi dulu itu memang karena panggungan kemana-mana alhamdulillah rame. Tapi waktu itu saya masih duda. Jadi kan tidak ada jatah buat istri. Sampai habis manggung diskotik. Ya, etan ketit ini. Ini mah misi pamajikan nonton. Keceplosan. Ya gampang. Ngapain ada editor? Iya benar. Jadi dulu saya kaya. Sehingga mobil juga plat nomornya D Abok 480X sampai sekarang nama saya itu karena Abok ya membawa berkah kata ibu saya juga. Udah diizinin. Untung kamu suka mabuk, kalau nggak suka mabuk kamu akan jadi artis. Dan kamu nggak akan bangun rumah. Ya alhamdulillah rumah bisa dibangun. Nah panggilan saya itu lumayan besar jobnya tuh. Kalau pada saat itu 3 juta kan zaman tahun berapa itu ya? Iya. Sebelum moneter berarti? Sebelum. Sekolah tuh. Beda-beda anjing sekolah agama. Ya 3 juta itu mahal. Ya pada saat itu. Cuma banyak sering ya panggilan. Nah akhirnya job pengen nonton Abok. Tapi 3 juta ya udah nggak apa-apa. Yang 5 ini enggak saya tawarin lebih mahal enggak, ya udah dari situ aja. Dari gaji saya yang 5 ini dibagi 500 sewa. Atuh gede emang. Seberapa Kan 3 juta. Oh iya. Ini kan anjing 5 3 juta. Bagi 5 berapa ratus atuh. Hah? Nyanyi tuh kan orang mah. Manajer. Pan Anton Abok pengaran orang. Oh iya. Tapi ada kasnya. Dari uang kas. Pada saat itu gede, makanya saya kalau open bot cuman bayar pada saat itu ya. Cuman 300.000. Pada saat itu minuman juga tidak mahal tuh. Kayak ale-ale gitu ya. Beneran dulu ya ke diskotik gitu. Jadi jadi 3 juta juga.
Nah sampai 15 juta. Grup saya tuh naiknya sampai ya terakhir 25 juta Simpang 5 itu. Itu kadang-kadang pas tetap aja gope. Pantesan bisa bikin album ya. Enggak. Nah kalau bikin album itu akhirnya Dari uang ngumpulin gitu. ya saya kumpul-kumpul uangnya. Waktu itu banyak support dari relasi-relasi, akhirnya saya bikin album, gitu kan. Bikin album dan bisalah bikin. Dan pada saat itu Sule juga bantu saya video klip. Dia jadi pemain bass pada saat yang di panggung itu ya, yang di panggung pas di lagu Cucungu. Ada Sule. Kang Sule itu sudah SOS, udah juara 1 gitu. Cuman dari sana jobnya habis lagi di sini gitu. Memang benar lagi habis kontraknya di TPI. Nah, di sini di Bandung ya, lagi. ya udah yuk sama saya ikutan bantu lah, ayo ikutan gitu. Saling support Ya, ya, saya support. Jadi saya punya album. Jadi bukan single, album 8 lagu. 8 ya. Karena apa ya, media digital itu pada saat itu belum kayak sekarang. kalau kayak sekarang yang mungkin ya. Tapi ketika pas udah bikin album itu banyak panggilan untuk nyanyi apa masih ngelawak? Masih ngelawak. Pengaruhnya lagunya. Karena hobi itu mah. Nyanyi mah. Ya kan Bung Hartea. Wah, benar. Karena hobi aja. Jadi si grup Simpang 5 itu ikutan dalam video klipnya itu semuanya. Dan itu dibayar. Sampai kita syuting ke Manawan, Ranca Buat. Bukan, Subang, ini mah di laut. Oh iya. Ranca Bali. Kirain teh kita sampai ke Singapura gitu. Sehingga di luar kota sampai ke pikiran luar negeri. Pada tahun segitu kita syuting di pantai itu keren. Karena makanan itu mahal kan. Wah pada ini susah nih. jadi bos ya waktu itu nya. Ya. Nah, kan tadi yang saya bilang Bang Anton ketika nyanyi tetap aja panggungan banyaknya ngebuat ngelawak. Saya dulu pernah Bang Anton tuh sebelum kenal, saya punya lagu Alepis. Jadi pemirsa Alepis dulu tahun sekitar 2012 tuh saya bikin lagu. Nah kebetulan waktu itu teh saya rambutnya tuh nggak tahu kenapa jadi mirip Bang Anton. Jadi ada diwarnai, dicepat. Nah, mohek. Ada yang bilang gini, si Bang Anton ngomong, ya saya anjing selalu niru gaya aing gitu. Iya tiba-tiba kan gini ya. Muncul pada saat itu Cucungu, tiba-tiba ya lagu Alepis. Alepis, padahal geus incuan. Alepis, padahal geus incuan. Alepis. Saya juga dikasih tahu sama teman, Anton ada yang nurutan Bang Anton gitu kan. Saya lihat anjing sih mau jahil. Oh ternyata Bapak ya Wan. Iya saya itu kan belum tahu nggak tahu ya. Saya pernah dengar sama Anton. Oh Alepis Alegek bisa. Aki-aki lagi bisa. Aki-aki ya itu. Kebetulan waktu itu juga bintang modelnya itu Cepopon. Tuh Cepopon. Itu suratan itu ya. Nah itu salah satunya. Jadi mereka itu suka main di belakang. Simpang 5 itu bagus, cuman alat tidak pada benar. Simpang. Nah, Bang Anton, saya tahu kemarin bahwa Bang Anton kan tadi hobi nyanyi ya. Hobi. Terus ada namanya sekarang tuh Salsa Bintan. Itu bener anaknya? Yalah Salsa Rebo ya. Salsa itu Salsa. Ya. Itu anak kemana? Ya. Jadi itu anak saya dari istri yang pertama. Tapi itu mah cantik, putih kayak Cina gitu.
akan bapak nage. Jadi mana nggak naon nggak kumaha itu emang anak saya mah pokoknya gini, sok tanyain pada netizen semuanya, produk-produk pelawak itu tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Iya, karena waktu bikin dengan sukaria. Mereka bodor. Ya, itu waktu bikin sukaria. Nah, dalam menjalankan rumah tangga itu sukaria. gitu. Jadi waktu bikinnya seri pada ya karena pas mana-mana ada pelawak itu katanya banyak juga ibadahnya ya, membuat orang ketawa itu kan termasuk ibadah. Nah gitu. Berarti bener ya itu turun dari Sakitan itu ya alhamdulillah sekarang lagi viral-viralnya alhamdulillah, karena ya mungkin jadi waktu itu kan saya di Kang Sule ya, ya di Tambun. Gitu. Ya tolong orbitin dong ininya, kan udah kena terus. Nggak, sebelum ke sana juga saya kan udah dikenal di Jawa Barat. Ya. Terus anak saya masih SMP lah, mau bikin album, masuk atuh senang ya bantuin. Oh emang sering nyanyi gitu ya dari kecilnya? Ya. Senang juga. Dulu mah malah nari, dia tuh kayak apa tuh dance hip hop dancer gitu kan, modern dance gitu kan. Dia belajar kursus atau misalkan sama teman-temannya itu di dancer malahan. Ya kalau dancer ibunya juga nari, saya juga nari dulunya, jadi dia udah bagus, tapi ada bakat terpendam, suaranya juga akhirnya bagus. Terutama dari nyanyi sekarang ya punya khas gitu. Nah itu. Nah pengen diorbitin. Nah pada saat itu saya berpikir, kalau misalkan diorbitin, ya pada saat itu mah takutnya numpang tenar gitu kan. Udah aja, sehingga ketika saya sudah di Kang Sule, ya ini gimana bantuan lah gitu ya. Ini suruh bawa tuh, ini orbitin anaknya karena dia suka nyanyi di KP gini. Nanti juga kalau misalkan orang senang dengan karyanya, dengan suaranya, itu juga akan muncul. Nah, jadi dia akan muncul dengan tanpa Anton Aboknya. Malahan sekarang di belakang aja. Malahan sekarang taunya baru tahu kalau itu. Nah itu. Jadi kan, bukan dari di bawah. Ya dari bawah sama Anton, malah bapaknya naik baru ternyata nama Anton. Betul, malah bapaknya yang nggak ada job anak. Kembali. Gitu. Ya nanti siapa tahu nanti juga Teh Salsa juga bisa di Dik Channel ya. Bisa sama ya lagi. Mau juga aing. Manajemen lagi ya. Ya gitu. Siap. Ya. Siap. Pertanyaan terakhir. Ya. Kan Mantu tuh udah bilang namanya di Jawa Barat khususnya nih sebagai legendaris Ya, teuing lah. Senior. Sekarang tuh dengan kemajuan zaman medsos semakin ini banyak orang-orang yang viral, Manton. Viral di TikTok, contoh akhirnya bangga apa merasa gimana Manton ngerasa tergeser atau bangga dengan mereka yang ada sebagian yang membuat bangga, ada sebagian lagi yang membuat merasa risih ya, terus merasa bukan tersinggung ya, kurang berkenan karena jika itulah tong gitu kan. Tetapi kalau buat saya mah disebut senang ketika mereka itu bisa dirangkul gitu kan. Karena kalau saya kan senangnya, saya selalu berpikir kalau misalkan saya dulu pada masanya saya punya nama dan akhirnya selalu turun ke bawah. Kayak seperti ini sekarang. Ya sekarang kan gini turun ke bawah. Ya karena bukan ini, saya selalu berpikir ya pada masanya terus mereka kalau saya kumanya ngomong aja. Kalau bendera kita pengen berkibar ya kita juga pondasi ke bawahnya harus kuat gitu. Jadi kita turun ngikutin zaman, kita akuin mereka itu punya prestasi, punya kelebihan, dan kita selalu
Supportnya kayak sekarang kan saya bukan baru muncul pas di pensiun, tapi alhamdulillah Manton selalu support saya. Iya, karena pasti di sisi lain Plus minus ada kelebihan ya, kita punya pengalaman ya. Iya. Yang bisa sharing ya kan, Tukar pikiran. Oke lah, katakanlah dari yang TikTok, IG punya tiba-tiba viral. Nah, ketika dia show belum tentu bisa. Kita yang sering show itu sharing lah sama teman-teman ya, ini. Benar, banyak sekali. Dan kita juga bervariasi akhirnya lawakan kita, atau misalkan cara kita show juga bisa saling mengisi. Iya, mengikuti zaman ya sekarang ini, karena si ini viralnya di sini, ya akhirnya kita juga mengikuti gitu. Karena tidak ada yang meniru, enggak. Semua terus berkembang. Karena begini, lawakan calung pada zaman dulu ketika dipakai sekarang itu, orang-orang milenial menganggapnya itu baru. Padahal pada saat itu dia belum adanya, benar. Akhirnya dikemas, dipakailah sama anak-anak milenial menjadi hal yang baru. Itu yang bagus. Benar. Bukan itu pemain calung atau itu tinggal yang ngemasnya seperti apa, Bang? Iya. Jadi mereka bodoran-bodoran atau lawakan-lawakan yang dulu itu dianggapnya itu, padahal ya yang ini juga sebetulnya lawakannya dari sini, cuman kemasan yang beda. Kembangin lagi. Karena zaman yang beda, generasi yang beda. Gitu. Wah, billahi taufiq. Nah, Manton nuhun pisannya udah datang ke sini ke Dik Channel yang beberapa kalinya. Nanti juga Manton kan mau ngundang saya katanya di. Ya, nanti saya di undang Anton Abok TV. Ya, nanti akan undang Dik di Makasih banyak Manton ini sebagai tanda terima kasih saya karena saya tidak keluar jaket ini tuker sama jaket ya. Makasih PRKW ya. Diganti aja. Ini saya pakai. Ya malah cerita mata anjing tukernya yang eta. Makasih semuanya udah nonton. Tunggu saya di Anton Abok TV ya. Jangan lupa makasih juga buat GTS. Ya, jangan lupa di like, share, komen, subscribe dan Dik channel Anton Abok TV dan siapa namanya? Belum ada. Nanti aja pokoknya mah GTS lah, itu mah support kita yang nyiapin. Ini laptop punya dia, ini punya dia, kamera punya dia. Itu saya mau naon kan? Mau kaya ngomong. Makasih GTS dan penonton semuanya. Hatur nuhun pisan.